Halo cyclist, welcome to Bikespa TV, channel menaikkan lifestyle tentang sepeda. Ketemu lagi guys bareng gua. Nah guys, pemilihan gear yang tepat pada saat yang tepat itu sangat penting sekali agar menjaga goesan kita bisa lebih smooth lagi. Nah, di video kali ini gua akan mencoba membagikan hal apa saja yang bisa teman-teman perhatikan untuk mengimprove pemilihan gear teman-teman pada saat goes. Langsung aja sebelum kita mulai video kali ini, gue mau ngingetin dulu untuk teman-teman tekan tombol lonceng di bawah agar selalu terupdate video terbaru dari Bikespa TV. Video kita sendiri tayang tiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. So, stay tune guys. Nah guys, pemilihan gear yang tepat itu sebenarnya dipengaruhi oleh cadence yang smooth. Jadi kita harus memperhatikan cadence kita. Cadence 70 sampai 100 adalah cadence yang ideal. Jadi ketika lagi goes, cobalah memperhatikan itu teman-teman. Secara umum, semakin besar power yang kita keluarkan, maka semakin tinggi juga cadence yang akan kita hasilkan. Pengecualian kalau teman-teman lagi berada di jalan yang flat dan mendapat angin dari belakang, atau teman-teman lagi goes drafting, ada sepeda yang lain dan sedikit turunan jalanannya, maka teman-teman mendapatkan cadence yang tinggi tapi powernya tidak terlalu besar. Berikutnya adalah ketika off saddle. Banyak dari kita dan gua juga termasuk, jadi ketika mau off saddle kadang gua suka menurunkan gearnya sedikit dan baru off saddle. Ini untuk menjaga speednya agar tetap konsisten. Nah, dengan gear yang sama atau gear yang enteng, teman-teman bisa melakukan off saddle juga. Ini juga bagus untuk menjaga momentum goesan dan menambah akselerasi. Jadi dengan gear yang enteng pun kita bisa melakukan off saddle supaya bisa menambah akselerasi bersepeda kita. Nah, untuk teman-teman yang tinggal di daerah yang banyak tanjakannya atau berbukit, saran gua teman-teman harus mengecek rasio gear sepeda teman-teman untuk menjaga tempo putaran dan goesan teman-teman. Itu baiknya teman-teman menggunakan chainring depan yang bagian kecilnya itu 36 atau 34. Sedangkan untuk sprocket di belakang gunakan 1128 atau 1132. Dengan rasio gear seperti ini membuat teman-teman bisa melewati segala tanjakan yang ada. Yang harus diperhatikan ketika nanjak adalah pergantian gear. Mungkin gear sepeda sekarang sudah cukup canggih, jadi kita bisa memindahkan gear saat lagi ada tekanan besar ketika lagi nanjak. Namun ada trik yang bisa kita lakukan dalam pergantian gear ketika lagi dalam tekanan atau lagi nanjak, dengan cara kita menambah sedikit akselerasi dan tekanan sepeda kita. Setelah itu teman-teman mengurangi tekanannya. Nah, pada saat ini teman-teman langsung mengganti gearnya ke lebih enteng. Nah, dengan cara seperti ini mengurangi stres pergantian gear kita dan juga menjaga gear kita pun lebih awet dan tidak gampang rusak. Untuk lebih baiknya sebenarnya teman-teman melakukan pergantian gear dengan membaca situasi jalanan di depan teman-teman. Misalnya di depan teman-teman itu akan ada tanjakan yang panjang. Jadi sebelum tanjakan tersebut teman-teman bisa mengganti gear depan teman-teman ke kecil, dan setelah menaiki tanjakan perlahan gear belakang teman-teman itu menyesuaikan. Dengan hal seperti ini menjaga tempo goesan cadence teman-teman itu lebih smooth lagi dan kita tidak stuck di gear yang berat. Berikutnya adalah ketika berbelok. Kadang kita sering melakukannya adalah overgearing. Jadi ketika ingin menambah akselerasi itu gearnya berat. Ini sangat mengganggu dan membuat goesan kita pun tidak smooth. Ada baiknya sebelum berbelok kita menaikkan beberapa gear agak enteng, sehingga setelah berbelok kita dapat memulai akselerasi kita pun lebih baik lagi. Nah, berikutnya yang terakhir adalah kesalahan umum yang biasa kita lakukan adalah ketika ada perempatan atau stopan atau lampu merah. Jadi pas kita stop dan memulai lagi, itu kita lupa mengganti gearnya, jadi kita kesulitan dalam akselerasi sepeda kita. Nah, ada baiknya trik yang gue kasih adalah pas kita berhenti, kita rem depan dan mengangkat sedikit ban belakang kita dan mengganti gear depan kita ke yang enteng. Dengan demikian ketika kita
ingin memulai sepeda lagi, itu sangat gampang sekali karena gearnya sudah enteng dan membantu akselerasi dan goesan kita pun lebih smooth lagi. Oke guys, itu dia tadi beberapa hal yang bisa teman-teman perhatikan untuk mengimprove pemilihan gear di sepeda ketika lagi goes. So, kalau teman-teman punya komen atau teman-teman punya tips tambahan, silahkan tulis komen teman-teman di bawah. Dan kalau teman-teman punya ide-ide untuk video kita selanjutnya, boleh juga tulis ide teman-teman. Siapa tahu kita bisa buatkan video buat teman-teman. Dan gue mau ngingetin kembali untuk cek-cek video kita yang lain karena banyak hal yang kita bagikan di sana. So guys, if you like this video, jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share ke teman-teman sepeda yang lain biar kita sama-sama belajar. Karena dukungan teman-teman membuat kita lebih kreatif lagi. So see you guys.